Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Aan Taufikoh. Ya, dengan beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Ya, semoga nanti dalam wawancara ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri juga untuk orang lain. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Susiati dari kelas A33 PJJPAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini dengan narasumber saya, Bapak. Nama saya Aan Taufikoh. Ya, kali ini saya akan bertanya kepada Bapak Aan Taufikoh. Selamat datang di wawancara ini. Ya, saya akan memulai pertanyaan. Bisakah Bapak menjelaskan secara singkat peran pendidikan agama Islam dalam membentuk nilai moral dan etika? Silakan. Ya, baik. Menurut saya Islam itu sudah mengatur semuanya. Sebagaimana dia jelaskan dalam hadis Nabi, haqqul 'alal walid salasah. Ayyuhsina ismahu, kemudian ayyuhsina adabahu, dan yang ketiga adalah ayyu'allimuhul Qur'an, atau dalam keterangan lain ayyu'allimahul kitabah. Nah, yang kedua tadi adalah ayyuhsina adabahu. Jadi Nabi sendiri sudah memberikan suatu penjelasan, ya, suatu tuntunan kepada kita bahwa haknya seorang anak terhadap orang tua adalah dibagusi dari adabnya, etikanya, sopan santunnya. Dan itu sudah sangat jelas sekali bahwa Islam itu sudah concern ke arah sana. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana konsep demokrasi dipandang dalam perspektif Islam dan bagaimana nilai demokrasi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam? Ya. Demokrasi sendiri itu sudah dijelaskan juga dalam suatu makalah. Makalah tersebut kurang lebihnya mengatakan la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin. Jadi tidak ada Islam kecuali adanya suatu organisasi, suatu perkumpulan, suatu tatanan, ya, dan tidak ada sesuatu itu tanpa adanya suatu pemimpin, dan tidak ada pemimpin itu tanpa adanya taat, ketaatan. Nah, di sini menunjukkan juga bahwa peran serta dari demokrasi ini sudah menunjukkan sangat penting sekali bahwa sesuatu itu ya perlu adanya kesatuan yang dimana di dalamnya ada pemimpin, kemudian ketaatan, dan juga ditambah lagi dengan prinsip kita ada tasamuh, tawazun, ya, dan sebagainya, yang itu menunjukkan bahwa segala sesuatu itu memang harus kita musyawarahkan. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, jawaban yang bagus sekali. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendidikan Islam dapat berperan dalam membentuk karakter pemimpin yang adil, transparan, dan bertanggung jawab? Ya, fondasi dalam Islam sendiri itu Islam mengajarkan suatu kebaikan-kebaikan dan prinsip-prinsip yang baik, ya, tentunya dengan mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, kita akan menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, yang arif, dan sebagainya. Nah, tentunya bisa kita lihat di sekitar kita untuk saat ini pendidikan Islam seperti madrasah ibtidaiyah, kemudian ada madrasah tsanawiyah atau juga madrasah aliyah, saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan terlihat
bahwa jumlah siswa yang masuk ke madrasah ini lebih banyak dibandingkan dengan yang masuk ke sekolah-sekolah swasta. Maksudnya sekolah-sekolah yang tidak berlabel Islam. Dan ini menunjukkan bahwa peran serta dan kebutuhan masyarakat tentang pendidikan Islam itu sekarang sangat tinggi sekali gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dalam konteks pendidikan agama Islam, bagaimana kita dapat mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat? Ya, jadi ya sebagai orang Islam ya, kita memang harus ada toleransi yang sangat tinggi sekali. Artinya ketika kita saat ini dihadapkan dengan pilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI sampai DPR kabupaten. Nah, tentunya itu menunjukkan bahwa di sini kita sedang diuji mengenai demokrasi, mengenai toleransi. Jadi artinya ketika kita menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat, entah itu perbedaan pilihan, entah itu perbedaan pendapat, kita harus menghadapinya itu dengan kepala dingin dan juga mengutamakan persatuan. Ya, nah di sini Islam itu hadir. Jadi kalau nggak salah itu juga ada makalah yang mengatakan pendapatmu itu mungkin salah, ya, pendapatku yang benar, atau mungkin sebaliknya pendapatku yang salah dan pendapatmu yang benar. Dan itu harus menjadi prinsip dalam musyawarah, sehingga ketika kita ada toleransi, ada perbedaan di situ, kita harus menunjukkan bahwa kita harus berhusnudzon kepada orang yang berbeda dengan kita. Nah, di sini ya peran kita juga tidak boleh membedakan orang-orang di masyarakat, kemudian lah itu perbedaan agama, perbedaan suku, etnis dan sebagainya. Nah, kita harus menjadikan semua itu adalah kekayaan bagi kita, terutama negara Indonesia. Begitu, Bu. Oke, terima kasih, jawaban yang sangat bagus. Sekarang bisakah Bapak memberikan contoh konteks atau studi kasus bagaimana penerapan pendidikan agama Islam di sekolah atau di masyarakat tertentu? Ya, jadi penerapan pendidikan Islam di sekolah ya, tentunya kita bisa lihat dari sekolah-sekolah yang memang di bawah naungan Kementerian Agama ya, seperti Rodotul Atfal untuk di tingkat PAUD, kemudian ada MI sampai jenjang tertinggi yaitu Madrasah Aliyah. Nah, penerapannya sendiri untuk saat ini saya lihat juga sudah sangat baik sekali. Jadi implementasi dari kurikulum Merdeka yang sekarang memang sudah hampir semua menerapkan dan melakukannya ya, di situ memang terlihat bahwa Islam itu benar-benar sekarang sedang menjadi suatu hal yang menjadi solusi dari hal-hal yang negatif. Contoh, perundungan yang sering kita dengar di media sosial, di berita-berita, di SMP yang kemarin kita dengar juga ya, dan itu di wilayah kita sendiri di Cilacap yang sampai anaknya itu kasihan sekali dipukuli. Nah, itu merupakan sesuatu praktik yang harus kita hadapi, dan itu tidak boleh terjadi lagi seperti itu. Yang sangat penting sekali bagaimana kita bisa menghormati teman, menghargai teman, dan bagaimana kita bisa menerapkan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin di dalam pendidikan itu sendiri. Seperti itu, Bu. Oke, atas jawaban-jawaban yang Bapak Aan sampaikan, dan terima kasih atas waktunya ya, sudah mengganggu aktivitas Bapak hari ini. Saya merasa terima kasih sekali ya. Semoga wawancara kali ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri juga untuk orang lain ya. Terima kasih, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.